Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kawan-kawan anggota grup FKI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas, bisa bertemu kembali dalam acara kajian Sirah Nabawiyah episode yang ke-13, yang mana episode kali ini kita akan menjelaskan tentang keistimewaan tentang istighfar. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu teks yang ada di Ad-Dibai. Faya'uduna wa qad fazu bil matlubi wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib. Ini menjelaskan kelanjutan yang kemarin, yang mana di edisi sebelumnya disebutkan bahwasanya yang paling mujarab istighfar salah satu yang dianjurkan dilakukan di sepertiga akhir malam, kemudian juga dilanjut di awal subuh, di awal pagi. Mereka para al-qaum, mereka berdoa dengan khusyuk di waktu-waktu sahur, kemudian di akhir malam dan di awal pagi. Kemudian ini akan dilanjut dengan apa yang diperoleh oleh mereka. Jadi ada kalau dalam peribahasa itu kan ada namanya man hasoda zaro'ah, orang yang akan menanam pasti akan memanen. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau orang itu berusaha membaca istighfar sungguh-sungguh di akhir malam, maka apa yang didapatkan? Maka disebutkan oleh Ad-Dibai, faya'udunah wa qad fazu bil matlub, mereka kembali lagi ke kehidupan kebiasaan sehari-hari, ya, hayatihimul adiyah kalau di syarhnya itu, kembali lagi menjalankan aktivitas seperti biasa. Wa qad fazu bil matlub, mereka mendapatkan apa yang dipintakan oleh Allah, yang dipintakan kepada Allah. Wa adraku ridal mahbub, dan mereka mendapatkan keridhaan dari al-mahbub, Allah yang maha kuasa. Al-mahbub alal itlaq Allah. Walam ya'ud ahadum minal qaumi wa huwa khaib, tidak ada dari mereka kembali dalam keadaan rugi, dalam keadaan tidak menerima apa-apa. Oke, kita akan bahas satu persatu dari teks ini. Faya'uduna, ini tafriq dari sebelumnya. Pakai fa itu buktinya, salah satu huruf tafriq. Faya'uduna, maka mereka kembali, ya. Ada itu dalam bahasa Arab itu kan roja'ah, kembali, ya. Ada juga yang bermakna irtadda, ada juga
bermakna marrotan ba'da ukhra. Jadi kembali lagi setelah melakukan aktivitas kemudian balik melakukan aktivitas lagi. Kembali lagi faya'uduna ke aktivitas semula wa qad fazu bil matlub. Ya. Wa qad fazu di sini ada qad. Qad itu kalau masuk kepada fi'il madhi biasanya itu bermakna tahqiq. Kalau di pesantren itu kalau maknanya namanya teman-teman. Ya. Wa qad fazu bil matlub. Ya. Fazu itu dari fazah al-fawz itu artinya adalah an-najah minasyarr wa dzufri bil khair wal amniyah. Ya, bisa jadi maknanya itu beruntung karena selamat dari keburukan atau karena mendapatkan kebaikan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Itu namanya faza. Kemudian waqad fazu bil matlub. Ya, matlub seperti yang kemarin disebutkan dari tolaba yang artinya itu hamma bi tahsilihi berarti atau iltamasahu. Kalau ikut isim maf'ulnya berarti ma'ultumisa sesuatu yang dicari. Waqad fazu bil matlub. Kemudian kita lanjutkan wa adraku ridul mahbub. Wa adraku, adrokah itu maknanya adalah al-luhuq, menyusuli atau mendapatkan atau memperoleh keridoan. Ridwan itu berarti khilafus sukhti, kebalikan dari marah, berarti suka, kesenangan, disenangi, diridhoi. Wa adraku ridhal mahbub, kesenangan mendapatkan keridhaan al-mahbub. Ini yang menarik. Kata ulama, al-mahbub alal itlaq, al-mahbub al-mutlaq itu Allah. Sesuatu yang dicintai secara mutlak yang paling berhak itu Allah. Atau disebutkan dalam keterangan lain al-mahbub li dzatih, satu-satunya yang berhak dicintai karena zatnya, karena zatnya itu sendiri adalah Allah. Ini berbeda dengan al-mahbub yang lain. Sesuatu yang dicintai yang lain itu bukan karena lidzatih, tapi karena ada sebuah faktor atau sebuah penyebab. Kita contohkan. Kita mencintai seseorang, ya pasti ada faktornya. Bisa jadi orang itu cantik ataupun tampan, good looking, ataupun dia punya akhlak, ataupun dia punya hal yang ada kecocokan dengan dia, dengan yang orang yang mencintai. Pasti ada sebabnya. Karena apa? Karena cantiknya, karena akhlaknya, atau karena kedewasaannya, atau karena apa? Pasti itu karena li'aridin. Begitu juga misalkan kita cinta kepada ulama, ya karena dia mengemban risalah menjadi pewaris para nabi. Kita mencintai para anbiya karena mereka dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Ini berbeda dengan Allah. Allah itu al-mahbub li dzatih. Jadi tanpa embel-embel itu ya Allah itu berhak untuk dicintai walaupun tanpa embel-embel. Ya, itu. Itu pertama. Yang kedua, dengan kita mencintai Allah, ya al-mahbub. Kenapa Allah itu disebut al-mahbub? Ya karena yang berhak dicintai. Dengan kita mencintai Allah, maka otomatis akan mudah untuk mencintai yang lainnya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan lain. Jadi inti dari segala kebaikan itu mencintai Allah.
Dengan cara mencintai Allah, ya pasti otomatis kita akan mencintai Nabi Allah, Rasulnya. Kenapa kok mencintai Rasulnya? Karena Rasulnya itu adalah utusan Allah. Sama seperti kata pepatah Arab itu loh. Kullu ma yattasilu bil habibi habibu. Segala hal yang berkaitan dengan orang yang kita cintai, maka ikut dicintai. Ya, kita cinta kepada si A, maka hal yang berkaitan dengan si A akan dicintai juga. Bahkan sandalnya, pulpennya, ataupun barang-barangnya ikut dicintai juga. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, maka pasti akan cinta kepada Rasul. Kemudian cinta kepada ulama, pasti cinta kepada Al-Quran, pasti akan menyayangi semua hal yang diperintahkan Allah, akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita otomatis akan menjadi baik. Akan cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta ulama, belas kasihan kepada makhluknya, akan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka jadi tanda cinta kepada Allah adalah dengan cara mengikuti apa yang telah dijadikan rambu-rambu oleh Allah, ya, mengikuti apa yang dirambukan oleh Rasulullah. Maka itu cinta kepada Allah, kemudian oleh Allah akan dicintai. Ya, kalau mencintai itu mudah, tapi dicintai itu yang lebih sulit daripada mencintai. Oke. Kemudian ada satu hal yang banyak dilupakan. Kita jangan sekali-kali mengorbankan cinta Allah demi cinta makhluk. Jangan sekali-kali mengorbankan cinta Allah demi mencintai seseorang. Bagaimana maksudnya? Kita mencintai seseorang sampai rela menerjang, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar peraturan Allah, itu berarti membuang cinta Allah, rela membuang cinta Allah demi cinta makhluk. Itu bahaya. Kenapa? Karena Allah karena Allah itu bisa membolak-balikkan hati, bisa membolak-balikkan keadaan. Ya. Keadaan orang yang kecintai bisa jadi membenci kita, itu ada di tangan Allah semuanya. Jadi jangan sekali-kali kita rela mengorbankan cinta Allah demi mencintai makhluk, demi cinta makhluk. Walam ya'ud ahadum minal qawmi wa huwa khaib. Tidak ada yang kembali dengan tangan hampa, dengan kekecewaan. Jadi di sini dari redaksi Ad-Dibai kita ambil kesimpulan ada 3 poin penting yang didapat orang yang selalu beristighfar. 1, faya'uduna wa qad fazu bil matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, wa adraku ridhal mahbub, mendapatkan keridhaan Allah. Otomatis kalau dapat ridho Allah, dosa-dosanya diampuni, mendapat pahala, dan yang terpenting masuk surga, selamat dari neraka. Karena kalau sudah diridhoni itu pasti diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, walam ya'ud ahadum minal qaumi wa huwa khaib, tidak akan kecewa. Selain mendapatkan apa yang diinginkan, tidak akan ada kekecewaan di dalam hatinya. Hatinya akan selalu tenang.
Nah, ini mirip dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi di setiap kesulitannya. Satu. Yang kedua, wa min kulli hammin farja, setiap kesusahannya, kegelisahannya, rasa gelisah, susah dan hal-hal yang negatif lainnya akan dijadikan sebuah kegembiraan. Dijadikan kesusahannya diubah menjadi gembira. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rizki dengan tanpa disangka-sangka. Oleh karenanya sebagian ulama itu meneliti tentang keistimewaan istighfar di hadis dan Al-Quran. Di Al-Quran dan hadis mereka mendapatkan lebih dari 10 keistimewaan membaca istighfar. Saya sepil sebagiannya. Jadi keistimewaan istighfar jika dibaca terus-menerus, pertama itu sebagai tanda ketakwaan. Orang yang membaca istighfar itu berarti tandanya orang takwa. 1. 2, kalau dia itu sedang berperang atau ada konflik dengan musuh, akan menjadikan istighfar itu sebagai penyebab kemenangan. Kemudian juga menghilangkan siksa atau hal-hal azab-azab yang ada di dunia. Ya, jadi orang yang baca istighfar tidak mungkin kena azab itu, ataupun akan hilang azabnya, azab di dunia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Kemudian keistimewaannya lagi, jiwa secara psikologis orang itu akan menjadi kuat karena selalu istighfar. Karena kan kita kalau dalam psikologis, kalau kita berbuat salah kepada orang itu, kalau kita minta maaf akan terjadi kelegaan. Ya, sama seperti kita berbuat dosa kepada Allah, itu akan menjadi selalu dosa itu akan menghantui kita. Dan dengan baca istighfar kita akan lebih terasa plong dan lebih kuat kejiwaan kita. Kemudian juga yang tidak punya keturunan akan diberikan keturunan, bahkan akan diberi banyak keturunan sesuai dengan janji Allah. Kemudian juga masih banyak lagi, rizki lancar, derajatnya diangkat, hatinya bersih dari kotoran dosa, catatan amalnya akan terlihat baik, dapat pujian dari Allah, dan yang paling penting masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini semuanya yang dikutip oleh sebagian ulama dengan melihat yang dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan hadis. So, secara keseluruhan membaca istighfar itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Ketika tenang, maka akan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita akan mudah beribadah sehingga mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.